محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami' Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas huruf alif, yaitu pada hadis 2411. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, inna sesungguhnya likulli dinin untuk masing-masing agama khuluqan ada akhlak. Wa inna dan sesungguhnya khuluqal Islam akhlaknya Islam adalah al-haya malu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa malu adalah akhlak Islam yang menyebabkan indahnya umat Islam. Jadi setiap agama memiliki akhlak yang menyebabkan indahnya agama tersebut. Nah, akhlak yang menyebabkan indahnya Islam adalah akhlak malu. Apa definisi malu? Karena sebagian orang salah paham. Definisi malu adalah satu akhlak yang menyebabkan kita semangat melakukan kebaikan dan kita semangat meninggalkan keburukan. Itu namanya malu. Kita mendengar azan malam jam 3, maka kita malu untuk melanjutkan tidur, malu kepada Allah karena sudah banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, malah kita tidak mau ibadah kepadanya. Mendengar azan dikumandangkan, tidak mau datang ke masjid untuk salat berjamaah, malu sama Allah karena sudah banyak nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini malu. Lalu ada pemuda tidak ke masjid. Kemudian ditanya, kenapa enggak ke masjid? Saya malu saya. Yang di masjid itu rata-rata orang-orang yang sudah dilirik oleh malaikat maut, hampir mati. Saya masih muda, masa saya ke masjid? Nah, maka ini bukan malu, tapi ini namanya adalah al-ajzu, lemah, loyo, tidak punya daya untuk melakukan kebaikan. Itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari lemah dan malas dan penakut dan pelit dan pikun. Nah, al-ajiz, lemah, itu contohnya seperti itu tadi, itu bukan malu tapi lemah. 2412, inna sesungguhnya likulli sa'in, untuk masing-masing orang yang beramal itu ada ghayah, ada puncak. Maksudnya puncak ada waktu berhentinya. Wa ghayatu bani Adam, dan puncaknya manusia adalah al-mautu, kematian. Kalau sudah mati sudah nggak bisa beramal. Fa'alaikum, maka selalulah kalian bizikrillah, berzikir kepada Allah. Fa'innahu, karena sesungguhnya zikir itu yusahilukum, memudahkan kalian. Wa yuraghibukum, dan menyebabkan kalian cinta atau semangat fil akhirah, terhadap akhirat. Hadis ini didhaifkan oleh As-Suyuti, tetapi isinya bagus. Maksudnya adalah manusia ada waktu berakhirnya, yaitu kematian. Maka jangan sampai waktu yang sudah diberikan oleh Allah, kesempatan diberikan oleh Allah, dibuang sia-sia. Maka supaya tidak sia-sia bagaimana? Setiap saat hendaklah fa'alaikum bidzikrillah. Zikir terus-menerus kepada Allah.
Wah, kalau zikir terus ya saya lelah saya. Mulut saya lelah kalau zikir terus. Zikir ada dua. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Kalau lisan kita sudah lelah untuk bergerak-gerak zikir, maka kita masih bisa zikir dengan hati kita. Hati kita membisikkan atau mengucapkan subhanallah. Tapi mulutnya diam. Tapi hatinya mengucapkan hal itu. Itu sudah zikir namanya. 2413. Inna sesungguhnya likulli syajaratin. Untuk setiap pohon sama rotan ada buah. Wa samaratul qalbi dan buah hati adalah al-waladu, anak. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sudah jadi istilah populer. Anak itu disebut sebagai apa? Buah hati. Maka kita doakan, semoga setiap umat Islam yang mandul diberikan oleh Allah anak yang saleh. Setiap yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang susah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang sakit diberikan kesembuhan yang segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 414. Inna likulli syai'in, sesungguhnya untuk segala sesuatu anafatan, ada permulaan. Wa inna, dan sesungguhnya anafatas salat, permulaannya salat adalah at-takbiratul ula, takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Fahafidhu 'alaiha, maka jagalah terhadap takbiratul ihram, maksudnya bersama imam. Hadis ini dihasahkan Suyuti, didhaifkan Albani. Tapi isinya sesuai dengan hadis yang lain, yaitu menghasung kita untuk sholat jamaah jangan terlambat. Sebisa mungkin kita sudah berada di masjid sebelum imamnya di masjid. Makanya teorinya Ustaz Ashuri, kalau kita pengen jadi baik atau jadi lebih baik, begitu mendengar azan itu datang ke masjid. Kalau ternyata dengan teori itu masih telat juga, maka teorinya diubah. Datang ke masjid sebelum azan. Azan misalnya jam 12 kurang seperempat. Berarti jadwalnya ke masjid itu bukan jam 12 kurang seperempat, tapi 12 kurang 20. Sehingga kita datang muadzinnya keduluan oleh kita. Tapi kalau itu memberatkan, itu tadi aja ya. Begitu azan terdengar, maka kita langsung ambil air wudhu, tinggalkan segala aktivitas, datang ke masjid. Apa sih fadilah mendapati takbiratul ihram bersama imam? Barakatan. Man shalla lillahi arba'ina yawman. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari. Fi jama'atin, berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, mendapati takbiratul ihram. Kutiba lahu bara'atan, dicatat 2 kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani derajatnya hasan, meskipun kata Munawi derajatnya dhaif. Nah, kita boleh mengikuti Syekh Albani yang menghasankannya, enggak apa-apa. Tapi harus 40 hari, Pak. Dan 40 harinya berturut-turut. Maka dari situlah jamaah tabligh menghasung untuk melakukan furuj selama berapa? 40 hari. Orang-orang yang tidak cocok mengatakan bid'ah itu. Mendakwah kok dijadwal 40 hari. Loh, 40 hari itu bukan mengatakan bahwa dakwah harus keluar 40 hari, bukan gitu maksudnya. Kenapa dikasih angka 40 itu? Bukan karena meyakini 40 ada kehebatan, bukan. Tapi supaya bisa mengamalkan sunnah tadi. Karena jarang orang bisa 40 hari berturut-turut dapat takbiratul ihram. Nah, kalau furuj jamaah tabligh, maka insya Allah dipastikan kalau orangnya semangat, orang tidurnya di masjid kok. 40 hari itu tidurnya di masjid. Sehingga insya Allah ya bisa untuk 40 hari dapat takbiratul ihram. Jadi menurut saya nggak ada masalah furuj 40 hari begitu. Yang penting tidak mengatakan inilah cara dakwah sesuai sunnah Nabi, selain ini adalah bid'ah, pengajian jami'us shaghir bid'ah, itu baru salah. Dakwah dengan pengajian jami'us shaghir silahkan, dakwah dengan keliling-keliling silahkan, semuanya baik, gak ada masalah. 415. Inna sesungguhnya likulli syai'in, untuk segala sesuatu, baban, ada pintu. Wa babul ibadah, dan pintunya ibadah adalah asyam, puasa.
hadis ini derajatnya dhaif karena mursal. Tetapi faktanya seperti itu memang. Kalau kita puasa, maka terbukalah ibadah-ibadah yang baik. Pada bulan Ramadan, karena kita puasa, sehingga tidak ada aktivitas makan, akhirnya diisi dengan tilawah Quran, diisi dengan i'tikaf di masjid, diisi dengan menghadiri pengajian. Tapi kalau orang makan, kemudian kenyang, ngantuk, pengajian ra iso, mripate telek, melek nggak bisa. Nah, maka pintu ibadah pengajian tertutup gara-gara kenyang. Puasa menurut para ulama menyebabkan aliran setan itu sempit. Karena perut yang kosong atau lapar itu menyebabkan aliran darahnya menyempit. Nah, kalau aliran darahnya menyempit, maka aliran setan ke tubuh kita juga menyempit. Sehingga menyebabkan susah setan untuk mengganggu orang yang puasa. Dan itu semua kita merasakan bahwa saat puasa kita jadi semangat beramal kebaikan terutama di bulan Ramadan. 416. Inna sesungguhnya likulli syai'in untuk segala sesuatu taubatan, ada taubatnya. Illa kecuali sahiba su'il khuluq, pemilik akhlak yang jelek. Fa innahu sesungguhnya dia la yatubu tidaklah bertobat min danbin dari satu dosa illa waqa'a kecuali akan terjerumus fi syarrin minhu pada yang lebih jelek dari dosa tersebut. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya palsu. Sehingga karena hadis palsu tidak bisa dijadikan dasar sama sekali. Kenapa hadisnya disebut palsu oleh beliau? Di situ ada rawi bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Para ulama mensikotkan dia selain Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan hadisnya ada sesuatu yang mungkar. Dia meriwayatkan beberapa hadis yang mungkar. Kalau memang kelemahannya cuma ini saja, maka sebenarnya sepantasnya tidak disebut palsu ya. Tapi sepantasnya disebut adalah hadis yang dhaif. Tapi demikianlah Syekh Albani mengatakan hadisnya maudhu alias palsu. Karena biasanya hadis palsu itu ciri-cirinya adalah di dalamnya ada rawi yang pendusta. Nah, sementara di sini tadi ada seorang perawi yang bermasalah yaitu didhaifkan oleh Imam Ahmad. Tetapi ulama-ulama yang lain mensifatkan dia. Namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tadi. Disikotkan oleh para ulama selain Imam Ahmad. Baik, kita lanjutkan. 417. Inna sesungguhnya likulli syai'in untuk segala sesuatu haqiqatan ada hakikatnya. Wa ma balagha dan tidaklah mencapai abdun seorang hamba haqiqatal iman, hakikat iman. Hatta ya'lam sehingga dia meyakini anna bahwasanya ma asabahu apa yang menimpa dia. Maksudnya apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpa dia lam yakun liyufti'ah tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ah dan apa yang meleset darinya. Maksudnya yang ditakdirkan meleset darinya lam yakun liyusibah tidak akan menimpa dia. Hadis riwayat Ahmad derajatnya sahih. Jadi supaya kita imannya kuat, maka kita harus meyakini seperti ini. Apapun Allah takdirkan sudah pasti terjadi, saya nggak bisa nolak. Meskipun usaha saya lakukan 100% nggak bisa ditolak. Tapi apapun yang Allah tidak takdirkan tidak akan mengenai kita, meskipun kita tanpa melakukan usaha apapun juga. Tengok-tengok nemu gedok kalau orang Jawa mengatakan. Nah, itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip hakikatul iman, hakikat iman. Teman saya cerita, dia turun dari tempat yang agak curam, kemudian itu jalannya aspal itu penuh dengan minyak, dan dia naik motor sudah nggak bisa ngerem lagi, karena direm masih licin gara-gara minyaknya itu. Sementara ke tempat sana terus masuk jurang. Kalau dia belok, maka baru bisa selamat. Tapi motor nggak bisa dibelokkan. Kalau dibelokkan malah jatuh. Dan kalau jatuh sama, nanti akan terus nyemplung jurang. Tapi begitu dia hampir sampai belaan, tiba-tiba ada truk yang naik. Nah, dia nabrak truk, blek. Akhirnya karena nabrak truk,
maka jaketnya robek-robek semua, tapi dianya masih selamat dan motornya nggak jatuh. Akhirnya bisa mengko dan terus apa namanya selamat sampai rumah. Padahal yang di belakang dia udah teriak-teriak, wah ini orang mau mati, mau masuk jurang. Tapi ternyata belum juga. Itu karena apa? Ma'akhta'ahu lam yakun liyusibah. Harus kita yakini begitu. 418. Inna sesungguhnya likulli syai'in untuk segala sesuatu di'amatan. Ada pondasi. Wadi'a atau tiang. Bukan pondasi, lebih baik apa? Tiang. Wadi'amatu hadzal dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu, pemahaman terhadap agama. Wala faqihun wahidun, sungguh orang yang paham agama satu saja. Asyaddu itu lebih dahsyat ala syaitan bagi setan min alfi abid daripada 1000 orang ahli ibadah. Tapi hadis ini dikatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi memang orang yang paham agama itu lebih ditakuti setan apabila dia melaksanakan ilmu yang dia paham. Orang yang paham agama, dia ngerti ini halal, ini haram. Sehingga dengan mengetahui itu dia menjauhi. Wah ini haram, saya nggak bisa, nggak mau saya. Tapi orang yang tidak paham agama kan semau gue kan, semau halal mau haram, pokoknya duitnya akeh maju. Nah, maka setan senang dengan orang-orang seperti itu, gampang diganggu, gampang. Tapi kalau orang yang paham agama, wah setannya sudah susah udah. Dia ketemu dan batin, oh ini orangnya ilmunya banyak, ini susah digangguin. Kalau dibisiki dia mengatakan enggak ini haram. Akhirnya apa? Lebih susah untuk mengganggu orang tersebut. Itu syaratnya kalau dia paham agama tapi mengamalkan. Makanya hadisnya tadi mengatakan apa? Fikhu, paham. Fikih itu beda dengan ilm. Kalau ilm itu hanya sekedar tahu tok. Tahu kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang tidak mengikuti. Kalau tahu tapi mengikuti ilmu, nah itu namanya fikhu, pemahaman. Tidak hanya tahu tapi paham betul. 419. Inna sesungguhnya likulli syai'in untuk segala sesuatu saqalatan. Ada saqalah, ada kejernihan. Wa inna dan sesungguhnya saqalatal qulubi, jernihnya hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Wa ma min syai'in dan tidak ada segala sesuatu anja yang lebih menyelamatkan min adzabillah dari siksa Allah, min dzikrillah daripada berzikir kepada Allah. Walau meskipun antadriba bisayfika engkau pukulkan pedangmu yaitu dalam jihad fisabilillah hatta yanqati sampai pedang itu putus masih tetap kalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif. Para ulama menjelaskan penjelasan mereka isinya sesuai dengan hadis ini. Yaitu bahwa hati manusia ini sebenarnya sejernih kaca. Sehingga hati ini karena jernih, dia bisa melihat dengan mata hati segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala. Itu sebenarnya. Tapi kenapa rata-rata manusia, mungkin juga termasuk kita, hati kita tidak sejernih itu? Kenapa? Kenapa tidak bisa melihat perkara-perkara yang gaib yang semestinya bisa dilihat dengan mata hati? Kondisi-kondisi manusia di sekitar kita nggak ngerti. Itu karena apa? Hati kita tidak jernih gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap dosa kita lakukan titik hitam, dosa kita lakukan titik hitam. Nah, maka kalau kita ingin hati kita jernih, maka menurut teori ini adalah zikrullah. Zikirlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa kalau diimbangi dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa. Kita berbuat dosa, hatinya kan hitam nih. Nah, kemudian kita imbangi perbuatan baik, hitamnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka kunci supaya apa? Hati kita jernih adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan supaya bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka hendaklah melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 420. Inna likulli syai'in, sesungguhnya untuk segala sesuatu, sanaman, ada puncak.
Wa inna dan sesungguhnya sanamal Quran, puncaknya Al-Quran adalah suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Man qara'aha, siapa yang membaca Baqarah fi baitihi, di rumahnya, lailan, di waktu malam, lam yadkhulhu syaitanun, setan tidak bakal memasuki rumah tadi, thalatha layal, selama 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan, barang siapa yang membaca Al-Baqarah di rumahnya di waktu siang, lam yadkhulhu syaitanun thalathata ayyam, setan tidak akan memasuki rumah tadi selama 3 hari. Hadis dhaif. Adapun yang sahih, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yanfiru, sesungguhnya setan itu lari, minal baiti, dari rumah, alladzi yuqra'u fihi, yang dibacakan padanya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka kalau ada rumah angker, cara mengatasinya gimana? Bacakan Al-Baqarah. Apa yang dibaca? Dari awal sampai akhir. 2,5 juz atau 2/4 juz kira-kira. Wah, terlalu panjang, saya nggak kuat misalnya. Kalau tidak kuat membaca satu surat, maka bisa diringkas 3 ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca di dalam satu rumah, wala yuqra'ani, dan tidaklah 2 ayat, bukan 3 ayat ya, 2 ayat, yaitu dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Fidarin, di dalam rumah, tidaklah 2 ayat Al-Baqarah terakhir dibaca dalam rumah, thalatha layalin, selama 3 malam, yaitu berturut-turut, fayaqrabuhu syaitan, lalu rumah itu didekati setan. Tidak mungkin. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka antum bisa mempraktekkan ini. 3 hari berturut-turut, 3 malam ya. 3 malam berturut-turut, baca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Kalau ternyata sudah dibacakan 2 ayat ini 3 malam berturut-turut, masih ada setannya. Setannya masih nongol di rumah tadi. Itu jangan menyalahkan hadis. Hadisnya nggak salah. Tapi salahnya pada kita. Karena para ulama mengatakan, hadis-hadis seperti ini, fadilah-fadilah ini tetap berkaitan dengan iman dan keyakinan yang ada dalam hati. Kalau hati mengatakan, oh ya iso, jadi nggak percaya, malah ragu-ragu. Tak coba nih, oh ya iso. Nah, berarti kan nggak yakin kan? Nah, kalau nggak yakin ya akan diberi Allah SWT. Harus yakin. Atau bisa jadi juga karena keimanan kita yang lemah, sehingga fadilah yang semestinya kita dapatkan ini jadi melemah. Sementara setannya setan gede, nggak kuat berarti kan? Nah, berarti harus ditambah lagi, jangan 2 ayat, tapi tadi semua dari awal sampai akhir dibaca selama 3 hari berturut-turut di rumah tersebut. Oke, ini bagi yang merasa punya rumah angker. Ya. Termasuk rumah saya angker, Pak. Karena semalam-malam jam 12 itu di area dapur itu ada suara di air itu ada suara orang mandi gitu. Padahal anak saya semuanya tidur, istri saya semuanya tidur. Tapi kalau saya masuk ke dapur, ternyata lele yang di kolam itu yang lagi mandi. Recek-recek-recek. Nah, angkernya di situ. 24, 21. Inna sesungguhnya likulli syai'in, untuk segala sesuatu, syarafan, ada kemuliaan. Wa inna, dan sesungguhnya asyrafal majalis, paling mulianya majlis adalah mastuqbila bil qiblah, apa yang dihadapkan ke arah kiblat. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada hadis yang sahih, tapi lafalnya tidak seperti itu. Mari kita lihat lafalnya yang sahih. Qubalatal qiblah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli syai'in sayyida. Sesungguhnya segala sesuatu ada sayyidnya, paling utamanya. Wa inna sayyidal majalis, sayyidnya majlis, paling utamanya majlis adalah qubalatal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Awsat, sanadnya hasan. Nah, maka hadis ini bagus untuk kita tempelkan di hadis ini tadi, karena hadis ini meskipun dhaif, tetapi
ada hadis yang semakna dengannya yang menguatkannya. Wasahha, kita tulis di sini. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Saya sekarang duduknya tidak menghadap ke arah kiblat, malah membelakangi. Sementara panjenengan yang menghadap ke arah kiblat. Nah, semestinya seorang pengajar itu wajahnya menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat Imam Munawi, penulis kitab Faidul Qadir, pensyarah hadis-hadis ini, beliau mengatakan, sepantasnya orang yang mengajarkan ilmu dia menghadap ke arah kiblat berdasarkan hadis ini tadi, supaya ilmu yang dia sampaikan ini diberkahi oleh Allah, sehingga apa? Dia menghadap ke arah kiblat. Tapi kakeknya beliau pendapatnya lain. Kakeknya beliau juga ulama besar. Beliau kakeknya mengatakan, kalau saya mengajar membelakangi kiblat. Kenapa? Karena kalau saya mengajar menghadap ke arah kiblat, itu yang menghadap ke arah kiblat cuma saya satu orang, lain-lainnya membelakangi kiblat. Tapi kalau panjenengan yang menghadap ke arah kiblat, maka lebih banyak yang menghadap ke arah kiblat daripada satu orang ini. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Itu alasan pertama. Alasan kedua, diserupakan dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat, Nabi naik mimbar menghadap ke arah jamaah, berarti membelakangi kiblat. Para jamaah sementara yang menghadap ke arah kiblat. Dan itu tampaknya yang dipakai di Indonesia. Rata-rata majelis itu apa? Menghadapnya majelisnya ke arah kiblat, bukan gurunya. Tapi seandainya kita pakai pendapat yang kedua, ya silahkan aja. Pasang aja mic-nya di timur sana, saya duduk di sana. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu pindah posisi. Saya di bapak-bapak timur, ibu-ibu di barat sini. Tapi kalau menyusahkan, nggak usah diubah. Karena ini masalah khilafiyah diperselisihkan oleh para ulama. 422. Inna sesungguhnya likulli syai'in, untuk segala sesuatu, syirratan. Ada syirrah. Syirrah itu semangat. Walikulli syirrah, dan setiap semangat itu ada faktor, ada lemah, ada lemah atau lemes atau loyo. Jadi setelah semangat biasanya ada lemesnya. Fa'in, maka jika sahibuha, pemilik semangat tadi, saddada, melakukan amalan sedang-sedang, wa qaraba, dan mendekat maksudnya mendekat kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah. Itulah makna sedang-sedang. Farjuhu, maka harapkanlah dia. Wa in usyira, tetapi kalau ditunjuk ilaihi, kepada orang itu, bil asabi, dengan jari, yaitu dia terkenal sehingga ditunjuk oleh jari, ini orangnya sangat dahsyat, amalnya sangat dahsyat, amalnya sangat bagus, amal. Fala ta'uddu, maka janganlah kalian anggap orang itu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksud dari sini gimana? Kalau ada orang semangat ibadah, semangat beramal, tapi semangatnya adalah semangat yang saddada wa qaraba. Semangatnya tetap sedang-sedang, tidak melampaui batas. Tetap ya ada tidurnya, ya tetap ada makan, tetap ada menikah, tapi semangat ibadah. Salat jamaah selalu shaf rakaat, nggak pernah telat. Adzan berkumandang langsung lari ke masjid, ya semangatnya dahsyat. Maka orang seperti itu farju, harapkanlah bahwa dia akan istiqomah terus sampai nantinya mengamalkan begitu. Tetapi kalau dia terlalu dahsyat sampai melampaui batas, sehingga ditunjuk dengan jari-jari, sehingga jadi terkenal, oh, orang ini, ya, ditunjuk begitu, fala ta'udhu, jangan kalian anggap, pasti nanti dia akan gugur. Kenapa gugur? Ada kalanya dia melakukan seperti itu karena riya, ingin pamer saja. Kalau orang pamer pasti nanti akan gugur karena tidak ikhlas kepada Allah. Atau dia sebenarnya tidak riya, tetapi terlalu dahsyat beramal, akhirnya badannya nggak kuat, nggak pernah tidur malam, ba'da isya sampai subuh selalunya tadarus, baca Quran, tak tahajud. Fala ta'udhu, jangan kalian anggap orang seperti itu, nanti pasti akan berhenti. Kenapa? Badannya nggak kuat mengamalkan seperti itu. Manusia itu badannya terbatas. Sehingga semangat itu baik, tapi apabila syaratnya adalah saddada wa qaraba. Semangatnya termasuk sedang-sedang. Tidak melampaui batas ke atas, juga tidak melampaui batas ke bawah. Melampaui batas ke atas contohnya tadi.
Dari Ba'da Isya sampai subuh nggak tidur belas, itu melampaui batas ke atas. Nggak boleh seperti itu. Kalau melampaui batas ke bawah, sebaliknya. Ba'da Isya sampai subuh, tidur terus tidak ada tahajudnya. Ini juga tidak baik. Karena itu ringkasnya, mari kita semangat ibadah, tapi semangatnya diatur, jangan berlebihan, jangan melanggar sunnah Rasul. 423. Inna sesungguhnya likulli syai'in untuk segala sesuatu qalban, ada jantungnya, ada intinya. Wa qalbul Quran dan jantungnya Al-Quran atau intinya Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kata Allah catat untuknya fi qiraatiha dengan membaca Yasin tadi. Qiraat Al-Quran, pahala membaca Quran asyra marratin 10 kali. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Bahkan Syekh Albani mengatakan hadis ini palsu. Apakah ada hadis yang sahih tentang fadilah surat Yasin? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah Yasin secara khusus. Tetapi saya temukan Ibnu Katsir mensahihkan hadis fadilah Yasin. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Yasin bi isnadin jayyidin. Mudah-mudahan ketemu. Surat Yasin ya. Nih, tafsir surat Yasin. Wa hiya makkiyah. Kemudian beliau di sini menyebutkan hadis-hadis fadilah Yasin. Tapi rata-ratanya memang hadis yang dhaif. Termasuk di sini. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Nah, ini pada footnote ke-6 disebutkan kedhaifannya. Tapi ada yang sahih nih. Man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin fi lailatin, pada satu malam, asbaha maghfuran lah, masuk pagi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Wa man qara'a Hamim, membaca Hamim ad-Dukhan, asbaha maghfuran lah, masuk waktu pagi sudah diampuni oleh Allah. Isnadun jayyidun, sanadnya bagus. Ini satu-satunya hadis fadilah Yasin yang sahih. Tapi ini pun masih diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan dhaif juga. Ini ada footnote nomor 8, nomor 9 kan? Nah, kita lihat nomor 9. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Hisham bin Ziyad, didhaifkan oleh para ulama. Dia termasuk orang yang meriwayatkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu dari rawi-rawi thiqah. Nah, ada rawi kayak gini kok dikatakan sanadnya baik, gimana? Maka sebagian ulama nggak terima. Ini bukan baik, ini dhaif, malah palsu. Karena perawinya termasuk orang yang suka meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Jadi ala kulli hal, semua hadis fadilah Yasin itu bermasalah. Kalaupun ada yang sahih, itu tetap diperselisihkan. 424. Inna sesungguhnya likulli syai'in, untuk segala sesuatu, timamatan, ada sampah atau kumamatan. Wa qumamatul masjid, dan sampahnya masjid adalah ucapan la wallah wa bala wallah, tidak demi Allah, ya demi Allah. Ini maksudnya bertengkar. Karena orang Arab kalau debat seringnya ngomong gitu, kamu salah, la wallah, saya yang benar, bala wallah, pakai sumpah-sumpah gitu. Jadi maksudnya tidak pantas masjid untuk rame-rame, untuk tengkar-tengkar. Makanya dilarang jual beli di masjid. Kenapa? Jual beli seringkali ada keramaian. Harganya berapa? 50.000. Larang. Koi pelit men. Nah, saling mencela. Yang membeli mengatakan larang men, yang menjual mengatakan koi pelit men. Nah, teriak-teriak jadinya di masjid. Maka nggak boleh jualan di masjid gara-gara itu. Tidak pantas teriak-teriak di masjid. Hadisnya tapi dhaif ini. 425. Inna sesungguhnya likulli, untuk segala syai'in sesuatu, nisbatan, ada nasabnya. Wa inna nisbatullah, dan sesungguhnya nasabnya Allah adalah surat Qul huwallahu ahad. Ini juga hadis dhaif.
Para ulama tafsir mengatakan sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu orang-orang Yahudi yang bertingkah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Unsub lana rabbak." Kamu sebutkan nasabnya Allah. Kamu kan punya nasab Muhammad bin siapa bin siapa bin siapa. Nah Allah itu nasabnya kayak apa? Nah maka turun ayat ini. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa maksudnya jumlahnya satu, tidak ada dua. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan, orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan ada tiga. Demikian juga satu esa maksudnya Allah tidak berbagian-bagian. Manusia kan berbagian, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau dipotong tangannya ya berarti tinggal sisa badannya. Allah tidak berbagi-bagi seperti itu. Dan kita tidak pernah melihat Allah kayak apa, nggak pernah melihat. Tapi yang jelas Allah tidak seperti makhluk, ada bagian-bagian tubuh tangan, ada bagian tubuh kepala, dan sebagainya. Allah memang punya tangan, tetapi tidak seperti manusia. Allah As-Samad, itu menunjukkan bahwa Allah tidak berjasad seperti manusia. Lam yalid wa lam yulad, itu menunjukkan bahwa Allah tidak punya sumber dan tidak punya cabang. Sumbernya bapaknya, cabangnya anaknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya istri atau sandingan atau tandingan sama sekali. Nah, itulah nasabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikejar Allah bin siapa yang enggak mungkin ada. Allah itu bukan anak. 426. Inna likulli amalin, sesungguhnya setiap amal syirah memiliki semangat. Walikulli syirah, dan setiap semangat fatrah ada loyu. Faman kanat fatratuhu, maka barang siapa yang loyonya itu ila sunnati, menuju kepada sunnahku, faqad ihtada, maka sungguh dia mendapatkan hidayah. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tapi kalau loyonya kepada selain sunnahku, faqad halak, maka sungguh binasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syarhul Iman sahih. Jadi kalau kita semangat, setelah itu kita lemas loyo, maka jangan sampai loyonya kita menyebabkan kemudian kita memilih kesesatan. Dulu semangat baca Quran, setiap hari 1 juz, habis itu bosan misalnya. Wah 1 juz ini bagi saya susah karena masih gerundal-gerandul. Akhirnya karena bosan tinggalkan Quran sama sekali, kemudian nyanyi-nyanyi dangdutan. Nah itu berarti halaka, binasa. Nah supaya tidak binasa gimana? Ketika loyo itu menuju kepada sunnah Nabi. Loyo baca Quran, ya sudah amalan yang lain. Saya sudah lelah nih baca Quran 1 juz setiap hari karena ternyata gerundal-gerandul susah sekali baca Quran, berjam-jam gak rampung-rampung. Ya sudah, Qurannya ditaruh tidak 1 juz lagi, tapi 1 halaman saja atau 2 halaman, berarti 1 lembar. Terus sisa waktu untuk apa? Wirid. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan nggak susah ini, nggak harus baca, hafalan aja bisa. Dimanapun saja bisa. Nah itu berarti fakrohnya atau loyonya menuju pada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari pernah ketika lelah menulis hadis lelah, maka beliau kemudian geletak sari sambil motot ke awal istirahat. Maka ditanya oleh muridnya, Imam Bukhari, katanya segala amal yang kamu lakukan itu ada ilmunya. Lah motot ke awal itu ilmunya nopo nih. Maka beliau mengatakan, saya lelah. Dan kalau lelah, maka tidak mungkin bisa melakukan jihad fisabilillah. Sementara ada ancaman dari negara lain bahwa negara kaum muslimin akan mereka serang. Tapi sampai hari ini belum diserang. Nah, saya ini melakukan motot ke awal ini supaya badan saya ada semangat, ada muncul kekuatannya lagi, sehingga kalau tiba-tiba diserang oleh musuh saya bisa ikut angkat senjata, ikut perang. Ini ilmunya motot ke awal versi Imam Bukhari. Tetap ada pahalanya. Faktornya atau lemesnya tetap mengamalkan sunnah Nabi, yaitu mengamalkan jihad fi sabilillah. Masya Allah. 427. Inna sesungguhnya likulli ghadir, untuk setiap orang yang berkhianat, liwaan memiliki bendera yaumul qiyamah, besok di hari kiamat, yu'rafu bihi, yang dia akan dikenal dengan bendera tadi, inta istiq, pada pangkatnya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi para koruptor itu termasuk pengkhianat, besok di akhirat akan dipermalukan oleh Allah.
yaitu akan dikasih tanda dengan bendera. Bendera itu biasanya ditaruh di depan sebagai apa? Penghormatan bagi orang yang membawa bendera tadi. Tapi ini karena orang yang tidak berhak dihormati oleh Allah, benderanya ditaruh di belakang, di pangkal. Nah, sehingga orang di padang mahsyar semuanya tahu ini orang bawa bendera. Berarti di dunia dulu adalah apa? Pengkhianat dia. Ada kalanya dia koruptor ataupun yang lain. Maka para ulama mengatakan ar-rajul uqiba bi dhiddi fi'lihi. Seseorang akan dihukum oleh Allah dengan sesuatu yang berkebalikan dari keinginan dia. Orang khianat itu pasti sembunyi-sembunyi, korupsi sembunyi-sembunyi, nggak akan terang-terangan. Nah, karena dia sembunyi-sembunyi supaya tidak tampak, maka oleh Allah dikasih hukuman sebaliknya. Dia ingin tidak tampak, oleh Allah ditampak-tampakkan. Kasih tanda bendera supaya dia malu. Itu maksud kaidah ini. Ar-rajul uqiba bi fi'lihi. 428. Inna sesungguhnya likulli qaumin, untuk setiap kaum, fariton, ada pendahulu. Wa inni, dan sesungguhnya saya faratukum, pendahulu kalian, alal haud, telaga, yaitu telaga Kautsar. Faman warada, maka barang siapa yang masuk ke telaga tadi, fasyariba, lalu minum, lam yatma, tidak akan dahaga. Wa man lam yatma, dan siapa yang tidak dahaga, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Maksudnya langsung masuk jannah tanpa ada. Hadis riwayat Tabarani, dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Kita bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Ini waktu hujan, biasanya doa saja, maka insya Allah doa kita mustajab. 429. Inna likulli qaumin, sesungguhnya untuk setiap kaum, firasatan, ada firasat. Masing-masing kaum memiliki firasat. Wa innana ya'rifuha, tiada lain yang mengetahui firasat adalah al-ashraf, orang-orang yang mulia, yaitu mulia di hadapan Allah dengan sebab ketakwaannya kepada Allah. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Firasat itu apa? Firasat definisinya adalah ma yuqimullah fi qulubi awliya'i, sesuatu yang dimasukkan oleh Allah dalam hati wali-wali Allah, sehingga orang ini mengetahui kondisi-kondisi manusia di sekitar dia. Contohnya kayak apa? Sayyidina Utsman, ada orang bertamu ke rumah dia, maka Sayyidina Utsman tiba-tiba hatinya mengatakan, kemudian diucapkan oleh mulutnya Sayyidina Utsman, saya kok melihat mata Anda ada bekas zina. Maka tamunya ini heran bukan main. Masihkah ada wahyu setelah Nabi wafat? Kok kamu bisa tahu? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, saya tidak dapat wahyu, tidak. Cuma tiba-tiba hati saya terbersit, kemudian saya ucapkan. Maka orang itu mengatakan, betul wahai Sayyidina Utsman, sebelum saya datang ke rumah Anda, di jalan tadi ketemu perempuan cantik jelita. Saya melototin dia sampai nabrak tembok. Nah, maka Sayyidina Utsman mengatakan, itulah zina yang terlihat di mata Anda. Bekas zinanya terlihat oleh saya. Bukan terlihat oleh mata kepala, bukan, tapi terlihat oleh mata hati. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mata hati kita itu tajam? Ada buku judulnya Menajamkan Mata Hati atau Mengasah Mata Hati, karya Imam Ghazali, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Menajamkan Mata Hati. Nah, kata Imam Munawi, qaidatul firasah, inti dari firasat adalah al-ghuddu 'anil maharim, mata menundukkan dari keharaman. Kenapa? Karena biasanya Allah itu akan membalas al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Faman ghadda basarahu 'amma harrama 'alaihi, siapa yang menundukkan matanya dari segala yang haram, awwida min jinsihi ma huwa khairun min, Allah akan ganti yang sejenis dengannya tapi lebih baik. Manusia punya dua mata yang bisa melihat.
Satu mata kepala ini bisa melihat. Dua mata hati ini bisa melihat. Mata kepala bisa melihat yang dohir-dohir, karena mata ini dohir. Mata hati bisa melihat yang batin-batin, karena hati juga batin. Nah, maka para ulama mengatakan, kalau mata yang dohir itu dijaga, maka oleh Allah akan beri ganti yang lebih baik, yaitu mata batinnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, kalau kita ingin punya firasat yang kuat, maka caranya adalah apa? Jaga mata dohir. Kalau seandainya naik motor merem awal gitu. Soalnya kalau keluar rumah pasti melihat yang tidak benar. Perempuan tidak pakai jilbab, perempuan pakai celana ngaprot, perempuan pakai baju ketat, perempuan tidak menutup paha, itu kan semua maksiat. Tapi kalau kita merem ya nabrak. Jadi gimana? Pertama, jangan keluar rumah kecuali kalau ada sebab. Tanpa sebab nggak usah keluar, di rumah saja. Yang kedua, kalau keluar rumah maka baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat bodoh. Nah, kalau kita melihat yang haram kan termasuk apa? Berbuat bodoh. Tapi doa seperti ini tidak akan berguna kecuali kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan. Kalau asal membaca tok tapi hatinya tidak meresapi, itu biasanya nggak berguna. Jadi membaca harus betul-betul meresapi hatinya. Ya, jadi pertama tadi apa? Tidak keluar rumah kecuali kalau memang ada keperluan. Kemudian kalau keluar rumah membaca doa. Kemudian yang ketiga, ketika melihat kemaksiatan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya terserah, bebas. Kenapa? Karena setan itu ketika hati kita zikir atau mulut kita zikir, maka setan tidak bisa masuk dalam hati. Dia ambles. Kalau hatinya sedang lupa, setannya naik. Dia bisa menguasai hati, mencaplok hati. Nah, itu minimal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu ya, semakin dijaga mata kita oleh Allah, semakin dibuka firasat atau mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4:30 terakhir. Inna sesungguhnya likulli nabiyyin, setiap nabi aminan memiliki orang yang terpercaya. Wa amin, dan orang kepercayaan saya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia bernama Amir bin Abdullah bin Jarrah. Dia termasuk 10 orang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada sabab wurudnya. Rasulullah didatangi oleh orang-orang Nasrani, Najran. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak mau masuk Islam. Tapi kami siap untuk membayar pajak atau upeti setiap tahun usia. Tapi tolong dikirim kepada kami, ke negara kami, orang yang terpercaya. Jangan dikirim orang sembarangan. Nah, maka para sahabat Nabi semuanya pada nongol, pengen dikirim oleh Nabi, karena berarti dia punya kepercayaan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau memanggil Abu Ubaidah. Habib Abu Ubaidah, kamu berangkat sana ke Najran. Kamu jadi wali kotanya Najran atau gubernurnya Najran. Nah, kemudian beliau mengatakan, setiap nabi memiliki amin, amin saya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim. Oh ya, ada satu hal penting yang terlupakan. Ini perkataan Imam Kirmani. Beliau mengatakan, barang siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan memakmurkan batinnya atau hatinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, dan mencegah dirinya nafsunya dari syahwat-syahwat, dan menundukkan matanya dari keharaman-keharaman, dan memakan yang halal saja, lam tukhti firasatuhu abadan, selama-lamanya firasatnya tidak akan pernah meleset. Jadi supaya firasat kita selalu tepat, 5 kunci. 1, zahir mengikuti sunnah. 2, batin selalu merasa diawasi oleh Allah. 3, nafsu ditangkap, jangan mengikuti syahwat. 4,
mata ditangkap, jangan liar matanya. Kemudian yang kelima, makan yang halal. Ini kata beliau, siapa menjaga lima ini, maka firasatnya tidak akan meleset sama sekali, kata beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita mampu mendapatkan firasat yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.